Welcome to Lordcast in collaboration with JMTV. Podcast kita hari ini episode 1 nggak akan cuma ngobrolin soal basket, tapi kita ngobrolin seputar olahraga nih, dan juga obrolan-obrolan ringan tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. I'm your host Daniel Wenas. Dan gua co-host Reza Arfa. Nih abang-abangan gua nih, abang-abangan. Kita bakal ngobrol santai nih kurang lebih bang ya. Kadang serius, kadang bercanda. Pokoknya topik-topik yang lagi rame akan kita bahas. Ya, kayak kita kalau bahas di komen-komen Instagram tuh. Jangan Kalau dibahas di seseru komen itu. Instagram, di Oh, sini nggak boleh. aja, Sini di sini. Let's go. Spesial episode perdana hari ini gue nggak sendirian. Lordcast akan kedatangan seorang, kalau bisa gue bilang, jurnalis olahraga, YouTuber basket nomor 1 di Indonesia kalau bisa gue bilang. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju gua. kan? Langsung aja. Setuju. Rocky Padilla. Rocky Padilla. Welcome Rocky What's Padilla. up? Terima kasih lo, gue benar-benar terhormat banget sih bisa datang ke sini sebagai tamu nomor 1 loh. Nomor Nomor 1. 1 loh. Sibuk gila. banget abis dari mana tadi? Tadi habis ada liputan tim nasional tadi. Nah. Untuk SEA Games, jadi kita sambil support mereka juga lah. Itulah karena dia YouTuber nomor 1 basket di Indonesia. Jadi dia kalau ada timnas, IBL, pekan olahraga mahasiswa, Betul. pekan olahraga pelajar, dia akan selalu ada di situ. Pokoknya di mana ada pertandingan basket lo akan lihat wajahnya Rocky Padilla. Pasti ada. Oke. Gak mungkin kelewat. Bener gak? Alright. Selalu Let's ada. get Harus started. dong, ya. Let's get it started. Welcome to Lordcast. Oke. Rocky Padilla. Rocky Padilla ini nama asli lu Rocky Padilla. Nama asli. Ada lagi nggak Rocky Padilla something? Ada nama depan, tapi itu nama baptis ya, Aloysius Rocky Padilla. Aloysius Rocky Jarang Padilla. banget. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bro. tahu itu. Keren loh itu. Padahal Ini pertama kali nih. Gue baru denger juga nih Aloysius Rocky Padilla nih. Tapi gue pernah sih di imigrasi gitu ya, waktu gue lagi ke luar negeri gitu, orang imigrasi nanya gue, ini Rocky beneran nama lu? Gue bilang bener lah. Tapi di paspor ada Paspor Aloysius. Rocky? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Rocky Padilla Nggak aja. ada. Oh, Rocky oke. Padilla aja. Tapi lucu sih itu. Tapi Rock, kita kan taunya lo ini seorang jurnalis basket. Khusus banget lo dari awal emang gue lihat-lihat itu semuanya tentang basket. Mau masuk bola nggak bisa, Enggak, ramai enggak. banget mau masuk bola. Pertanyaan gue itu datang dari mana lo bisa kepengen ngurusin basket, Aha. ngeliput basket. Datangnya itu dari mana? Kalau datangnya sih sebenarnya dari kecil ya, karena dari kecil tuh dari tahun 94 tuh gue udah nonton Kobatama. Jadi gue sering kayak di dropin aja sama bokap gue di Senayan. Gue masih 7 tahun itu, tapi di dropinnya sih bokap gue sih 94 ya? 94 tuh di dropin aja di depan Senayan. Gue datang ke hall basket. Nil, gue kalau bisa kasih tahu lu ya, zaman dulu ya, kalau kita nonton mau ke hall basket tuh bayarnya kalau hal 5.000 ya. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah nonton Kobatama ya. Tapi pas lu denger bolanya kayak dipantulin ya. Kayak lu cuma bisa denger pantulan bola sama suara wasit lagi niup itu. Saking ramenya tuh ya. Iya, tapi lu kayak udah merinding gitu loh. Kayak gue mungkin masih kecil kali, jadi kayak bener kayak pengen nonton idola gue kali itu. Zaman dulu kan gue idolanya mungkin kayak Mas Ali Budimansyah sama Mas Romi Gepeng, Romi Chandra gitu. Jadi pas datang tuh udah kayak merinding gitu, kayak wah pokoknya beda banget sih. Mungkin waktu itu masih kecil, kalau sekarang mungkin udah kayak kalau datang ke itu kan ke lapangan mungkin mentalnya udah kayak mau kerja ya. Beda banget. Tapi awal mulai sih gue dari dulu mau disuka pegang kamera, bokap gue kasih gue kamera untuk foto-foto. Dulu foto untuk minta tangan. 94 tuh udah pegang kamera. Udah pegang tuh ya? kamera, udah pegang kamera dari 94. Tapi kameranya masih kamera Fuji dulu yang masih kecil gitu loh. Jadi kayak fotonya obviously burem-burem lah. Bukan foto olahraga lah, tapi biasanya kalau untuk foto close up gitu udah cukup lah. Misalnya dulu ada pemain asing yang gue suka, atau mungkin ada kayak dulu Thomas Teddy gitu, Thomas Teddy Kurniadi, ya gue cetak gitu, terus gue minta tanda tangan. Jadi awal mulai sih kecintaan gue sama basket sih kayak gitu sih. Obviously Michael Jordan eranya waktu itu ya, itu juga memberikan gue influence. Itu gue pertama kali ngelihat NBA itu di video VHS. Kayak belum VHS, beta kali ya. Pokoknya masih iya. Jadi masih harus beli lah, nggak bisa nonton di TV lah dulu. Tapi kan tadi lu sempat mention ke gua bokap lu ngedrop lu. Siapa sih bokap lu nih? Bokap gua dulu adalah kontributor koran tabloid bola ya. Kalau bagi yang tahu pasti, kalau yang suka nonton bola pasti tahu lah dari dulu. Dia orang sangka dia tuh jurnalis, dia bukan jurnalis lah. Dia He's adalah a seorang entrepreneur lah atau businessman. businessman. Iya, foto itu untuk dia adalah hobi, menghilangkan stres dan juga bonding sama anaknya. Wow. Nah, itu jadi adalah bokap gue
Bukan jurnalis. Bukan ya. Tapi Bukan, gue kan? tuh jujur aja gue sangat familiar sama bokap lo. Karena gue tuh langganan koran dulu. Betul. Itu tuh ada terus bokap lo. Iya. Ada tulisan atau foto kecil gitu loh. Yang ngeliput pertandingan-pertandingan NBA yang gue inget. Karena gue tuh dulu langganan koran bola. Ya gue suka lihat bola, sepak bola. Terus selalu gue buka tuh kayak cuman ada 1-2 halaman dulu. Basket itu NBA itu cuma 2 halaman lah kurang lebih. Bener gak sih Rok? 2 halaman gak sih? Bener. Kan ya mostly pastinya sepak bola ya. Jadi basket tuh biasanya di belakang tuh ada 2 halaman, mungkin satu buat NBA, satu buat kayak Kobatama zaman dulu gitu. Zaman dulu Jadi Kobatama, ya. dibagi 2. Jadi iya bokap gue dulu jadi kontributor, jadi suka kirim foto, suka kirim artikel kalau memang dia lagi kayak ya liputan sekalian liburan lah ke luar negeri gitu, jadi sekalian. Jadi ini gue baru tahu loh. Maksud gue selama ini sampai lu tadi duduk di sini, gue pikir bokap lu itu adalah Tapi semua orang Iya. mispersepsi sih. Setiap orang pasti pada bilang kayak bokap gue itu wartawan senior. Gue bilang bokap gue mana? Jadi Bang Arfa lu nggak tahu ya? gue nggak tahu. Lu nggak tahu bapaknya Rocky siapa nih juga lu nggak tahu. Nggak tahu gue. Sering di lapangan ya, gila di lapangan basket. Kalau sekarang dia curang tapi. Dia kalau sekarang mau masuk ke lapangan IBL kayak selalu bilang, oh ini papanya Rocky Padilla. Oh iya. Padahal dulu, Iya, padahal dulu. dia masuk ke lapangan basket, Betul. dia udah kayak, gue yakin dia masuk masuk aja. Masuk aja gitu. Semua Iya udah kan? kenal, Iya. semua udah kenal dia sih. Dan itu hebatnya gue unik ya, sampai hari ini gue nggak tahu gimana caranya petinggi-petinggi basket itu kenal bokap gue. Nah, Sampai sekarang gue nggak tahu, kayak misalkan kita ngomongin Mas Erik gitu, atau mungkin Om Agus Mauro. Zaman dulu yang kita ngomongin tahun 90-an lah ya, tapi kayak kaget sih kayak Om Kim Hong. Semua tuh bisa tahu bokap gue shock banget kayak. ya karena gue juga tahu, Bro. Maksud gue tuh dulu juga baca koran bola itu tuh selalu ada bokap lu itu. Dan gue tuh tadinya nggak tahu, karena gue pertama kali ketemu Rocky ini kapan ya Rok ya? Di STC gue bantai lu main 5-on-5. Gimana? Jelas ya. Nice. Di STC dia masih di SMA Negeri 3. Waktu itu main 5-on-5 pick up game. Ya kalau dulu kan gue masih umurnya masih 25, 24 gitu, gue masih fresh off college. Jauh. Gue crossover gitu. Berarti kalau lu masih basket harusnya Lord Rocky bukan Lord Rocky. harusnya. Iya kan? Harusnya. Lord Rocky. Sayangnya tapi yang lebih jago karena iya, benar. Wenas ternyata berkembangnya lebih jauh daripada gue. Bener. Gitu. Tapi gue bersyukur banget juga sih kalau kita balik lagi ke bokap gue. Menurut gue gara-gara bokap gue ya gue ada di posisi ini sekarang. Karena kalau nggak ada bokap gue, mungkin gue nggak punya akses ke tim-tim IBL ataupun juga ke owners IBL. Mungkin juga manajemen tim-tim juga mungkin respectnya akan beda ke gue gitu. Kalau mereka mungkin nggak tahu bokap gue siapa gitu. Jadi gue bersyukur banget sih kayak ya menurut gue ada bisa di posisi ini sekarang sebagai content creator basket, sebagai kontributor basket di Indonesia ya gara-gara bokap gue sih. Tadi sempat coba tolong tadi dikeluarin dulu fotonya. Nah, ini nih. Iya. Ini nih fotonya nih. Ini foto sama ayah lo ya. Ini momen apa nih, Rok? Ini lagi internship di Satria Muda sih, lu bisa lihat dari bajunya sih. Bajunya ini zaman NBL. NBL ya? NBL Indonesia waktu itu Satria Muda. Jogja nggak sih nih? Enggak, nih Jakarta. Di Jakarta Di ya? Vol Basket. Ini ya setengah jam sebelum bokap gue pingsan di lapangan lah. Iya. Oh ya? Ini setengah jam sebelum bokap gue pingsan di lapangan. Jadi bokap gue waktu itu dia kan teman baik banget sama Mas Azrul. Teman baik banget. Jadi dia selalu kalau ada NBL selalu datang untuk support Mas Azrul. Jadi dia gitu di lapangan dari pagi sampai malam. Nggak makan, nggak minum kadang-kadang. Jadi dehidrasi waktu itu. Dan itu gue inget banget sih. Itu rame banget lah gue di lapangan pas bokap gue pingsan. Tapi itu gue pas lagi intern. Jadi gue waktu itu jadi fotografer di Satria Muda. Oke. Jadi lu waktu itu tim udah punya fotografer atau belum? Belum, zaman itu belum. Jadi lu dikasih role untuk jadi fotografer. Yes, gue dikasih role jadi fotografer. Jadi gue waktu itu zaman mulai 2014 kali itu ya. Itu mungkin baru mulai Instagram kali. Itu belum melek lah ya, tim belum melek sama konten-konten sosial media kayak sekarang ya. Belum, itu masih jauh lah. Tapi Satria Muda waktu itu mereka suka kayak ya ngepost, akhirnya mereka hire gue lah untuk kayak game-game mereka. Gue pernah ketemu lu, gue lupa tahun berapa ya.
mungkin setelah lu ngalahin gue waktu di STC itu, kan fresh out of college nih. Iya. Lu kuliah di? Gue dulu kan kuliahnya pindah-pindah, sempet di Amerika, sempet di Filipina, balik lagi ke Amerika. Nah, gue inget banget waktu itu ketemu di Hall A Basket Senayan. Gue lagi latihan Pelita Jaya. Oke. Lu sempat ikut latihan? Sempat ikut latihan tuh tahun berapa tuh, Rok? 2011. Tujuannya apa tuh, Rok, ikut latihan? Sebenarnya mau main IBL. Nah, ada yang tahu kan? Sebenarnya mau main IBL itu. Gue inget banget ya, gue try out di 3 tim. Dulu masih ada Citra Satria. Citra Satria. Jadi gue Satria Muda, Citra Satria, Pelita Jaya, 3 tim gue latihan. Citra Satria, Pelita Jaya sama? Satria Muda. Satria Muda. 3 tim gue Tapi latihan. jadi akhirnya fotografer. Akhirnya jadi fotografer Satria Muda. Kenapa? Karena Rok? kurang jago anjir. Kurang jago aja anjir. Kalau gue jago gue udah main profesional anjir. Lu udah bantai-bantai tapi. Iya. Kan waktu itu masih SMA dia. Oh, masih SMA dia. Masih belum SMA siap. dia. Iya, Gue udah main di Filipina dulu college Oke. gitu kan. Jadi waktu itu fisik gue masih bagus lah. Iya. Tapi kalau lu udah main di level profesional, gue pertama kali gue ngerasain ya, gue main tuh sparring lawan timnas. Iya, iya. Timnas SEA Games. Oke. Gue inget banget tuh lawannya Mario Wusang, Roni Gunawan. SEA Games 2011. 2011. Gue inget Roni banget tuh. Gunawan, Andi Batam, Kelly Purwanto, Faisal. Amin Priantono, Dimas Aryo. Ini gue belum punya pengalaman bertanding profesional ya. Iya. Ingat, gue belum punya pengalaman sama sekali dan gue langsung ditaruh sama Coach Oki main lawan mereka. Gila, gue pertama kali kena screen sama Roni Gunawan. Gue pertama kali ngerasain, oh gini ya kena screen sama Roni Gunawan, gak bisa gerak ya. Gelap ya, gelap ternyata ya. Gelap ya. Udah gitu sikutnya naik lagi. Jadi lu gak lanjut pro player karena susah? Susah bro. Susah ya? Oke. Susah bro. Susah bro, gila. Mereka tuh main, kalau di Amerika ya, gua kasih tahu kalian, mungkin kalau lu lihat mainnya cepet kalau Iya. di Amerika, tapi mereka tuh tetap kayak ngandelin change of speed. Oke. Bener. Kalau di IBL gue lihat ya, waktu di Indonesia waktu gue tanding itu, Iya. semua tuh kayak satu speed Kenceng anjir. banget, Terus. Wajar aja deh. Jadi kayak lo mikir, wah anjir ini susah juga yang ngejar ya, kayak gitu. Ya emang itu juga salah satu yang gua rasain awal-awal. Awal-awal kan Awal-awal sih, awalnya mungkin. Rocky tanding lawan SEA Games 2011 itu juga tahun-tahun rookie gua di Rukinya iya. IBL. Emang kayak wah gila sih ini main ngebut-ngebut banget, nggak ada pindah-pindahnya, cepet bener gitu loh. Iya. Beda sama sekarang. Ya. Kalau sekarang tuh udah mulai, karena evolusi basket juga kan, jadi udah mulai banyak yang gampang kita mau nonton YouTube di mana, Iya, nonton cara-caranya lebih, cara-caranya tuh gampang sekarang diakses. Jadi gue kasih kalian sedikit backstory lah. Kalau bagi yang nggak tahu gue dulu sempet main di Filipina di college. Itu barengan sama Mas Toib, sama Yus, sama Rian Febrian juga. Rian Febrian. Yus tapi Ini nggak main, nggak sih, Yus tapi cuma latihan aja. Aspak yang satu lagi, Iya. Jansen enggak ya? Oh Jansen enggak. Jansen Jadi, Australia. Australia kayaknya, ya benar-benar Australia. Nah, jadi gue setelah gue latihan di Filipina, ya PD nambah lah. Iya. PD nambah, terus gue ikut latihan di Jakarta sama Aspak. Oke. Jadi pas gue sama Aspak, ini tahun 2000, kita ngomongin 2006. Sparring lah lawan Microskill. Dulu zaman Microskill jago banget. Micro skill. Micro skill ini- Dimas Muari. Iya. Dimas Muhari, Ada Valeris Favoris Palopo, Iya. pelatih. Iya tuh, iya. Itu lawan itu jago banget kan, mereka lawan itu jago-jago banget. Jago. Nah di situ gue mainnya bagus. Gue gantiin Mario Wusang. Mario Oke. Wusang waktu nggak bisa main, jadi gue yang main jadi point guard sama Yus. Ada Mario Gerungan ya, gue lupa sih ada Mario Gerungan apa enggak, tapi yang pasti gue sama Yus lah main bareng lah di Iya. backcourt. Itu gue mainnya bagus, gue kayak kalau kalah 6 atau 7 assist lah di game itu. Jadi di situ tumbuh lah kepercayaan diri gue, kayak gue Bisa bisa nih, lah iya, iya, compete iya. lawan pemain-pemain profesional. Habis itu ke Amerika lagi. Langsung ke Amerika Iya. lagi. Makanya pulang ke Pelita Jaya kan. Langsung Pelita Jaya sama langsung. Satria Muda gas. Dijaga sama Kelly. Ya. Tapi menurut gua gini, dengan lu pengalaman itu yang di Filipina, di Amerika, apa yang bikin lu nggak, ya masa hanya karena screennya Roni Gunawan, apa yang bikin lu nggak bertahan gitu loh? Oh, yang bikin gue gak bertahan satu sih sebenarnya lifestyle. Menurut Oke. gue susah sih lu latihan sehari 2 kali sih. Makanya gue Waktu itu kita latihan 79 Iya. 35. jadi gue Oke. Gue masih ingat. Gue selalu Pelatihnya bilang, Rastafari. iya selalu gue bilang sama orang-orang, gue respect banget sih. Respect gue sama atlet-atlet. Respect. Masalahnya nggak gampang main, bangun pagi lu langsung ke lapangan. Iya. Terus lu makan siang, tidur bentar, Iya. lu sore balik lagi ke lapangan, men. Iya. Basically you don't have any life other Iya, than belum lagi lu basketball. mau nongkrong malam. Lu nongkrong habis latihan,
tenaga udah nggak ada, tapi pengen nongkrong. Habis Iya. itu kalau lu paksain nongkrong, besok pagi lu udah latihan lagi jam 7. Itu yang kejadian sama Ya, gue gua sekali. tidur. Enggak, tapi Itu gua akuin dia. emang waktu zaman itu, Iya. waktu zaman Rocky tryout di Pelita Jaya itu, Itu blowfish lagi mantep-mantep itu. Lagi rame-ramenya blowfish itu. ditahan dikeluarin sama dia kan. Kan nggak seru obrolannya. tapi ini gua emang bener, dan emang waktu itu latihannya tuh lu kalau lu ingat dulu kita latihannya tuh ada track, Ada. Ya. lari gitu-gitu. Terus latihan di courtnya juga lari 10 kali suicide gitu-gitu, model kayak gitu. Gue inget banget soal itu ada Rocky waktu itu. Waktu zaman gue latihan itu buat gue juga latihannya sih apa ya? Ya itu sebagai itu standar gue yang gue taruh waktu pertama kali gue jadi atlet. Anjir, ini baru latihan sebagai atlet profesional yang kayak gini. Berat. Jadi kayak waktu itu pilihan hidup gue adalah lu mau jalanin ini, lu harus bisa survive. Kalau lu nggak mau jalanin ini, lu mendingan nyerah dari sekarang. Gitu. Karena lu ngabisin waktu. Ya. Bener, itu gue nyerah tuh. Abis gue pulang jam 4 pagi, latihan jam 7, besoknya tersadarkan. Kayaknya Ngapain? kayak ini bukan jalan hidup saya nih kayaknya. Tapi pengalaman berharga lah buat gue. Gue kapan lagi bisa, dulu masih ada Bona, masih ada Dodo, gue latihan di SM. Maksudnya, gue punya cerita bahwa gue pernah juga lu latihan sama legenda-legenda IBL loh. Maksud gue kayak, even lawan Mario Wusang, lawan Roni Gunawan, sama Andi Batam, menurut gue tuh just sesuatu yang gue bisa appreciate banget sih sekarang ini sih. Ibaratnya lu tuh udah punya base-nya buat ngomong. Iya. Iya. Bener nggak? Iya. Sekarang lu di YouTube lu, di konten-konten Instagram, podcast dan segala macam, lu tuh punya base-nya buat ngomong. Karena gue udah ngerasain. Ngerasain. Karena Tahu, udah Iya. ada di situ gitu. Karena kan banyak orang yang mungkin yang suka ngomongin basket tapi mungkin nggak pernah ngejalanin lifestyle ataupun juga cara hidup, gaya hidupnya Kalau gua, profesional gitu. Rock, waktu gua masih ngurusin tuh netizen, gue selalu inget-inget don't talk with non-basketball people. Itu Tapi moto hidup gua dulu. masuk. Tapi susah, lu pasti akan ke-trigger. Iya, Gimana pun bener, juga bener, akan bener, ke-trigger. Ya the only way lu jangan main social media. Gitu. Tapi Susah, kan gak wih, mungkin. susah, Apalagi kalau lu kayak Daniel kan gak mungkin, personal brandingnya harus bagus. Betul Iya sekali. bener. Semakin dibenci semakin banyak duit gua. Amin. Itu. Oke, Rock, lu dulu sempat tinggal di Amerika kan? Heeh. Gimana ceritanya? Gue tuh pernah lihat foto lu dulu. Gue dulu ngefans banget sama Carmelo Anthony. Parah Denver Nuggets Carmelo Anthony. Sampai sepatu-sepatu gue tuh Carmelo Anthony yang biru Berarti putih. idola gitu. kita sama dong. Iya, dulu gila melo banget. Nah terus gue tuh pernah lihat lu ngepost foto sama dia kalau nggak salah. Dan gak cuma Carmelo doang yang gue lihat. Oh, oke. Itu gimana ceritanya, Rock? Oke, gua satu hobi lagi yang gue punya adalah mungkin jadi stalker kali ya. Sampai batuk, Reza sampai batuk, Reza. Batuk gua. Jadi gue suka banget ngintilin pemain lah ke hotel gitu. Jadi gue biasanya udah Sampai hotel nih ya? sampai hotel, Iya, sampai oke. hotel. Jadi dulu gue tuh sama bokap gue suka cari tahu tuh, wih pemain NBA tuh suka nginep di mana gitu. Kalau ini tadi Mana sama J.R. Smith di tadi lapangan. ada J.R. Smith. Iya, itu di lapangan, itu di Las Vegas itu lagi NBA Summer League. Tapi biasanya sih kalau ketemu pemain tuh di hotel sih paling. Ini kayak gini-gini mereka mau aja nih di samping. mau mereka mah santai kalau kayak Santai. gini santai, tapi lu minta harus sopan. Oke. Maksudnya jangan kayak heboh banget minta. Iya. Kayak pasti harus pakai kata-kata please juga lah. biasanya. Pakai minta-minta tanda tangan gitu? Apa? Wah, ini siapa lagi nih? Oh ini Evan Fournier ini di lapangan waktu Evan itu dia. Fournier. Dia waktu itu sempat post foto gue. Coba stop dulu ya fotonya itu, kenapa lu bisa pakai baju fotografer Brooklyn Nets? Itu karena gue memang kalau nonton NBA gue biar nggak bayar pakai kartu media. Pakai kartu Waduh. media. Jadi kartu media ya ntar kalau sekarang udah susah sih dapat kayak vest gini, ini duduknya courtside. Jadi Ini kalau- susah sekarang? Sekarang udah nggak bisa. Dulu? Dulu masih bisa. Dulu tuh masih kuota untuk media Asia masih ada kayak 3 atau 4. Sekarang semua media Asia cuma dikasih 1. Biasanya itu dari China. Jadi yang lainnya tuh udah yang benar-benar yang partner NBA semua. Yang di bawah sekarang courtside. Jadi sekarang nggak bisa. Nah, ini yang paling menurut gua Nggak ada obat ini. nggak ada obatnya nih. Ini nggak ada obatnya nih. Dan gue ada videonya. Dia lagi ngobrol sama gue. Itu yang benar jadi kenangan gue nomor 1 sampai sekarang. Karena ya rest in peace Kobe Bryant sekarang ini udah pass away kan. Jadi udah nggak bisa, orang udah nggak bisa. Iya, iya. Ini tahun berapa, Rock? Ini Ini di Filipina bukan? no, this is Dallas All Star. Dallas. Oh, tapi lu inget gak yang dia pernah ke Filipina itu? Ingat lah gue Lu datang. Iya kan? Datang itu. Itu datang. Oh, itu di Dallas. Itu di Dallas 2010, itu pas Shannon Brown ikutan slam dunk contest. Jadi gue tanya sama dia, Kobe,
Lu ngajarin apa? Kan lu udah perikatan slam dunk kontes 96, Yeah. lu ngajarin apa ke Shannon Brown? Dia bilang, you'll see. Dia cuma jawab gitu, tapi dapatlah senyumnya lah ke gua lah. Oh, Itu tuh momen yang nggak kelupa lah. Sebenarnya di Instagram lu tuh juga ada yang baru-baru ini belum terlalu lama, kayak lu nanya ke siapa ya kemarin ya? Tunggu Dame ya? Oh Dame, ya Dame Lillard. Lu Yeah, nanya Dame. ke Dame gitu. Kalau sekarang gitu lu bisa datang ke sana gitu, apakah ada lu punya link khusus kenapa bisa ke sana, atau bisa langsung apa lu harus kayak mengikuti seperti media-media yang lain? Iya sama gitu? kayak media lain, Jadi NBA itu lumayan ketat ya. NBA itu lumayan ketat karena mereka ada background check segala. Dan lu setiap tahun itu harus submit kerjaan lu, kayak submit tulisan lu atau biasanya sih tulisan sih, karena kan kita media cetak ya kalau sekarang ini. So very very strict. Tapi setiap tahun itu ya karena orangnya juga yang ngurusin gua, kan dia orang Filipina. Dia yang ngurusin gue sama bokap gue, udah kenal deket. Jadi setiap kali ada acara NBA di Indonesia pun dia datang, udah ketemu gue juga. Dia tahu gue siapa. Kalau gue juga promosiin NBA di sini. Jadi ya udah lebih gampang lah, Dan gue liat lu sering mention IBL kan ke jadi pemain-pemain itu. Iya, jadi ya dimanapun itu juga gue berada, mau di NBA, mau di Eropa, FIBA gitu, gue pasti mencari nih kira-kira ada siapa nih yang bisa di link nih sama NBA gitu. Karena kan gimana pun juga kita mau promosin IBL ya, mau promosin Indonesia juga. Jadi that's my main goal. Apapun yang gue lakukan sekarang ini juga sebenarnya content creating ini is not for me, bukan untuk promosin diri gue. Lagi-lagi ini gue buat promosin tim, pelatih, pemain, manajemen. Even dari SMP, SMA, dan juga ya itu sih gue coba promosin Indonesia juga sih sebisa mungkin. Iya, sebenarnya gue ada pertanyaan tuh. Kan lu tadi bilang mempromosikan Indonesia, selalu di konten-konten lu tuh ada tujuan dibalik. Gue pengen bertanya tentang tujuan dibalik for the Indonesian basketball culture. Nah, bajunya lu pakai lagi. Iya. Itu tuh apa sebenarnya? Niat mulia lu kah buat membuat basket kita ini, basket Indonesia ini jadi lebih besar atau lebih dikenal banyak orang gitu? Yang pasti sih ini bukan kerjaan satu orang sih sebenarnya sih, karena kan. Tapi kan lu salah satu yang ibaratnya gue kayak bagian kecil buat dari basket Indonesia. Karena menurut gue ya kalau lu datang ke NBA gitu, lu wawancara All Star gitu, gue nggak lihat ada jurnalis Indonesia lain gitu. Jadi yang orang tuh look up-nya pasti kayak oke, seorang jurnalis dari Indonesia bisa bertanya sama Damian Lillard gitu loh. Malah bahas adik sepupunya main di Keljin main di Pacific. Keljin Di main BPJ, di BPJ sama waktu itu Pacific kan. Itu kan buat gua si seorang superstar NBA ini jadi tahu, oh iya, gua tahu si liga ini. Iya. Karena ya mungkin adik sepupunya main, tapi lu juga di situ bertanya gitu. Nah, gue tahu itu bukan tujuan, maksudnya bukan kerjaan satu orang. Tapi gue lihat tuh ujung tombaknya ada di lu nih, Rok. Pressure dong, ujung tombaknya. Ujung tombak pressure banget gue. Karena menurut gue ya bang, aksesnya dia bang, aksesnya dia ke sana tuh ada, gitu loh. Nggak semua, apalagi Rocky bilang tadi, sesusah itu. Awalnya cuma 4, sekarang cuma 1. Nah, 4 aja di Asia cuma 4. Dia salah satunya. Makanya gue bilang sesusah itu sebenarnya gitu loh. Ya itu tuh salah satu pencapaian menurut gue. Makanya gue bisa bilang tadi walaupun sedikit bercanda, YouTuber basket ya gue nggak klaim aja karena menurut gue banyak orang yang bikin konten basket, banyak orang yang bikin YouTube basket, Instagram basket, tapi nggak punya akses ke sana gitu loh. Ya itu sih, kalau orang bertanya gue kadang-kadang gue juga bingung jawabnya. Kok mau jadi kayak Rocky gimana ya? I have no answer. Gue juga bingung mau jawabnya gimana kan, karena ya lagi-lagi gue selalu bilang sama orang, kalau lu mau jadi kontributor ataupun juga content creator basket, lu nggak bisa, mindset lu nggak bisa uang sih, karena ya lu tahu sendiri lah, you know. Itu kenapa makanya muncullah hashtag for the Indonesian basketball culture, because ya everything I do ya untuk bisa ya moga-moga membangun culture yang baru lah di basket Indonesia sih. Tapi itu gue juga harus kasih shout out dulu sih ke istri gue sih, ke istri gue yang bikin hashtag itu hashtagnya bikin istri gue sih. So she came up with that, so it's stuck with me until today sih. For the Indonesian basketball culture itu hashtag itu ya, kalau
gue mau sambungin ini nih sebenarnya apalagi untuk membuat culture basket di Indonesia ini nggak bisa nih pakai pemain-pemain yang veteran Betul. atau yang udah jadi gitu. Harus dimulai dari bawah. Dan gue sering banget lihat lu highlight si pemain-pemain dari kelompok umur. Dulu gue kalau nggak salah tau Derek Michael tuh dari konten lu deh, atau Hendrik Savionga gitu. Gue taunya dari konten-konten lu. Sekali lagi gue mau bilang shout out though to all those young guys. Iya, karena menurut gue juga tadinya kalau gue nggak lihat itu, gue nggak tahu nih ini siapa sih the next in line-nya. Siapa yang kira-kira akan gue lawan nih dalam waktu 2-3 tahun ke depan gitu loh. Sampai sekarang gue masih ngeliatin karena gue masih main kan. Nah, menurut lu pembinaan kita di kelompok umur gimana? Gue udah pernah, lu pernah nanya balik nih sama gue nih. Lu pernah bertanya itu sama gue tanya balik. Oke, pertama gue bilang terima kasih banyak lu nih kepada pemain-pemain muda nih, karena karir gue sih nggak ada sih kalau nggak ada mereka sih. Kayak Yesaya, Derek Michael, Hendrik, lalu juga Azriel, Michael James, Marcel Bonfil. Wah, gue kalau sebutin semua mungkin nggak banyak banget, tapi Ali Bagir. Jadi gue masuk, menurut gue ya, gue masuk waktu gue bikin highlights itu di generasi emas. Golden era. Golden era. Itu golden era. Itu angkatan yang menurut gue no disrespect kepada angkatan sebelumnya. Karena gue tahu angkatannya Mas Ali Budimansyah juga luar biasa. Angkatannya Mario Wusang ada Andi Batam dari Kohantono, itu juga jago-jago semua. Tapi menurut gue angkatannya Yesaya, Derek itu secara impact di off the court juga tuh besar banget menurut gue. Banyak banget yang ngidolin mereka. Mereka masih SMA tuh, masih kuliah udah kayak superstar semua anjir. Udah banyak yang minta foto, udah banyak yang minta tanda tangan gitu loh. Jadi itu gue harus kasih respect ke mereka, karena kalau gak ada mereka gue gak akan ada di posisi ini. Tapi kalau untuk ngomongin tentang kelompok umur sekarang ini, mungkin sebenarnya Reza kali lebih cocok. Ini sebenarnya pertanyaan titipannya Bang Arfa. Ini pertanyaan titipan dari dia. Gue jujur the last 6 years gue ngeliput ini, gue nggak, kalau gue boleh jujur gue nggak ngeliat banyak perkembangan sih. Oke. Maksudnya kita masih ada di level itu gitu loh, masih belum ada yang kayak, dan boleh dibilang masih nggak nemu sampai sekarang pemain yang tingginya 2 meter tuh susah banget bro. Itu langka banget bro. 190 main point guard udah dong. Udah dong, walaupun nggak bertahan lama ya. Betul. Tapi ya memang menurut gue federasi harus lebih memberikan atensi sih kepada kelompok umur ya, gimana pun juga ini the future untuk basket Indonesia. Tapi gue mau ngomong satu, U16 Indonesia yang kemarin tanding di FIBA Asia itu adalah kelompok yang spesial. Itu spesial banget. Itu kenapa gue mau ngomong ini, karena menurut gue itu harus dikasih atensi lebih. Mereka harus dapetin pengalaman tanding di luar negeri lebih banyak. Gimana pun juga Perbasi, Timnas harus keep that group together. Karena grup ini kalau bisa, karena chemistry-nya luar biasa menurut gue. Chemistry-nya udah ada, anak-anak itu bisa get along gitu loh. Kaget sih lihat skor-skornya. Anjir. Oke, kalah lawan Filipina bisa menang gitu lawan Filipina. Betul. Fine, tapi lu kalahnya kayak gini, men. Gitu. Itu lawan Filipina cuma gara-gara free throw nggak sayang banget lah. Iya. Tapi main Chinese Taipei aja bisa keep sampai 100 poin gitu, nyetak poinnya gitu. Jadi menurut gue that U16 is very very special. Gue udah ngomong ke semua orang yang gue ketemu. Grupnya Benjamin, grupnya Steven, lalu juga ada dari Bali Dio. Itu menurut gue, man, they are really special man. They have to stay together sampai ke depannya sih. Gue ada satu, ini berandai-andai aja ngomongin tadi. Lu udah dilihat di lu sekolah di Amerika, di Filipina gitu. Andai-andai lu jadi kita bilangnya apa? Ketua Perbasi lah kita ngomong. Andai-andai. Berandai-andai ketua Perbasi. Ini 16 lu udah lihat. Kira-kira apa yang mau lu bikin, karena lu tahu kan dulu Amerika culture-nya gini, Filipina gini. Nah, tadi dengan statement lu kita tuh ketinggalan, nggak ada. Apa yang lu mau bikin kira-kira andai-andai aja? Yang kalau paling gampang sih bikin lapangan lebih banyak sih. Oke. Itu paling gampang sih. That's the easiest one. Menurut gue ini udah kasih idenya ke beberapa orang sih sebenarnya sih. Kita harus punya lapangan yang bisa diakses sama semua pemain. Like, gue tuh kasih contoh di Amerika. Di Amerika itu gue pernah tiap Jumat main basket. Itu lu coba bayar $2. Lu bisa stay dari pagi sampai malam. Tapi yang punya kota tersebut.
gitu loh. Jadi iya. tapi siapa aja boleh datang. Lu boleh Oke. datang, lu boleh datang. Terus bisa main pick up game, bisa lu mau. Jadi itu ada kayak 8 ring. Oke. Basically kayak 4 lapangan. Jadi kan nggak mungkin selalu penuh ya. Apalagi kalau lagi weekdays gitu. Jadi kalau lu mau latihan, lu bawa trainer lu sendiri, lu juga bisa. Dan lu sama trainer lu cuma perlu bayar berarti $4. Karena tinggal 2 orang. pakai aja, 2 orang. Iya. Ya, jadi tinggal pakai doang Iya, gitu. iya, Jadi iya. kan kalau di Jakarta atau di Indonesia mostly lu harus pesen 2 jam Betul, gitu kan. betul. Nah, ini Belum enggak. lagi hire trainernya. Iya, Which hire is trainer. trainernya belum sebanyak itu juga. Nah, Iya, makanya jadi benar. menurut gue satu hal adalah akses ke lapangan karena nggak semua orang punya akses ke lapangan. Poin bagus, setuju. Iya. Rock, ini ada foto lu sama Siapa lagi nih? Banyak banget foto gue nih. apa tadi ya? KU berapa ya? This is Roar. Oke, this KU is 12. 12. Oke, ini ada L, ada anaknya Mas Faisal, Karlen, dan juga ada Romeo, Ini gue lihat-lihat pemain-pemainnya udah mulai high school. dan mulai mencetak angka-angka yang Yes. Bagus ini, statistik yang luar biasa nih gue lihat. Iya. Ini lu datang ke sini memang Memang datang terus kayak oke, pas banget ada gue waktu itu lagi liputan IBL Iya. kayaknya. And Di then- Bandung nih? Iya, di Bandung, Iya. di Bandung lagi Bandung, liputan Bandung. Prawira kayak habis itu kayak dikabarin mau mampir nggak ada game Roar lawan Elite ya. Tuh Oke, lapangan iya, Elite. iya, lapangan Elite. Jadi ya udah gue datang. Actually salah satu pemainnya juga ada yang habis juara di Singapura kalau nggak salah. iya, Karlen. Oh, kalau Nah, iya, jadi iya. jadi memang kadang-kadang ya kalau lagi ada di kota itu kalau memang ada game bagus sih gue datang mampir. I mean like supporting Iya. the Iya. kids, you know. Iya. Dan mereka juga kan seneng kalau punya highlights. Iya, benar. Yang ditunggu-tunggu tuh sebenarnya kalau ada Rocky berapa hari lagi highlights gue. Iya, biasanya cepet kok gue ngeditnya cepet soal ngedit sendiri. Jadi biasanya belum ada yang bisa ngalahin kecepatan editan gue kayaknya. Rob, lu kan sekarang ada di IBL Indonesia juga. Yes, IBL Insider. Yes. Apakah IBL Insider itu bisa dibilang karyawan IBL? Lepasan. Lepasan. Lepasan ya, Lepasan gimana? Soalnya kan enggak. Di mana nih, Rock? Ini di kandang lu lah. Oke. Your home. Your home. Sengaja naiknya kan. Apa The karena first season as an IBL Insider baru tahun Iya. sekarang ini. kemarin This ya. was my first year. Ya, oke. Musim 2025 ya. 25. Gimana? Secara setiap game maksudnya ya emang kita sekarang home away jadi nggak bisa langsung kayak dulu kan. Kalau dulu kan bisa lu pantengin semua game gitu. I like home and away though. Enak home and away. Tapi kita bahas lah. Tapi gimana? Maksudnya lu lihat pandangan lu singkat aja buat liga kita. Oh bukan Singkat aja. Bukan tugas gue jadi IBL Insider nih. Gue udah mau kasih satu punchline nih. boleh, boleh, Gue boleh. udah mau kasih satu punchline soalnya. Boleh banget, tapi gue pengen tahu karena lu kerja sebagai kerja lepasan sebagai IBL Insider ini. Gimana menurut lu sekarang liga kita? I love it. Berkembang kah? I love it. Berapa lama lagi kah kita akan jadi industri? Oh itu masih beda Masih cerita lama. ya. Oke. Itu masih beda cerita. Oke, Tapi oke. kita masih butuh kestabilan sih. Tapi kita udah menuju ke sana. Menuju ke sana kalau memang ada kestabilan. Gue ngomongin kestabilan adalah of course ya kita udah di luar sana udah tahu lah ada mau peraturan tadi mau dirubah-rubah lagi kan. Iya, Ya, ini gue sebenarnya mau ngomong cuma takut panjang ya kan karena Ya, kita makanya ngomongin kestabilan. kestabilan. Iya. Kestabilan. Karena kadang-kadang tuh kestabilan ini nih bisa ada dua hal yang berbanding. Iya. Contohnya kayak misalkan liganya seru dengan banyak pemain-pemain asing dengan harga bebas-bebas, tapi nggak membantu dari tim nasional kita. Menurut gue bisa jadi kayak gitu. Iya, oke. Contohnya misalkan kalau misalkan pemain asingnya banyak, pemain lokalnya jadi dikit mainnya. Tapi ada orang juga yang yang bilang dan punya pendapat bahwa kalau misalkan pemain asingnya banyak, dia bisa nularin ke pemain lokal. Tergantung Tergantung pemainnya. Tergantung pemainnya, Iya, iya tergantung bener. pemain Iya, lokal ya, bener. tergantung Iya. pemain lokal ya. Iya. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas sama Rocky Iya. di podcast. Dia juga Iya. Rocky pernah tanya ke gue dan Iya. menurut gue pandangan gue sama pandangan orang lain tuh ternyata nggak semua sama. Iya. Semua masih punya pandangan beda-beda lah. Bener. Tapi kalau lu tanya gue, what do you think? Menurut gue seru. Kayak kita ngomongin last season ya, 2025 ya. Iya. Menurut gue seru gitu. Seru karena ya kita lihat Rans bisa masuk 4 besar.
kita nggak nyangka mereka bisa. Ya gue sih jujur gue nggak nyangka mereka bisa sweep lah, bisa 2-0. KBS gue kira akan lebih ketat lah, bisa 2-1 gitu paling enggak lah. Jadi Dewa bisa juara. Menurut gue tuh kita udah 4 tahun men, juaranya beda-beda Tahu semua. nggak? Kalau menurut gue itu ada kuncinya. Apa tuh? Di format itu ada kuncinya. Ya ada heritage yang heritage-nya jadi Betul. advantage. Benar. Bisa jadi. Menurut gua, Iya. menurut orang lain bisa jadi beda. Oke, Itu yang coba positifnya kan. punchline IBL Insider tadi gua takut kalau gua pengen terusin komentar ngomongan itu ini. Gue mau komentar. Gue udah mau Coba komentar. IBL Insider tadi punchline-nya apa tadi? Gue punchline-nya adalah sejak gue jadi IBL Insider, pemain dan pelatih jadi takut ngomong sama gue. Takut bocor. Takut bocor anjir. Karena soalnya biasanya abis ngomong sama Rocky keluar di Discord. Iya di Discord selalu udah ada pasti. Enggak lah gitu juga lah. Gue juga filter lah. Biasanya kan kalau orang udah ngomongnya Rock ini off the record ya, itu udah pasti nggak muncul. Iya. Itu kan berarti kan etika kan. Etika. Iya. Tapi kan kita juga kerja harus ada etika lah. Bener. Masih ada yang boleh kita bocorin, ada yang nggak boleh kita bocorin lah. Masa gue bocorin gitu kan? Gue tadi malam lihat Daniel di gitu kan nggak boleh. Nah, Ya kan? itu. Nggak bisa. Di tempat padel kan Itu maksudnya brokot, kan. bro. Iya, itu tempat padel, Tempat padel kan bener, maksudnya. tempat padel. Iya. Kalaupun di tempat lain itu brokot. Iya. Iya. Tas dulu lah kita. Soal gue punya pengalaman banyak sama Daniel. Nah, ini dia. Kan gue bilang ini kita terlalu lama kenal. Iya. Jadi kayak gini. Pengalaman padel kan maksudnya kan. Iya, nggak dulu main bola lah. Rok, kontribusi lu ini banyak banget, Iya. Rok. Amin. Di basket Indonesia. Apakah itu udah sejalan sama mimpi lu? Udah sesuaikah target lu? Atau masih ada lagi yang lu pengen dapetin? Lu raih gitu misalnya. Ini pertanyaan. YouTube udah apa? Berapa subscriber gitu? 169.000. Udah dapet plakat-plakat itu gue lihat. Udah kayak istri gue nanya. Iya, itu. Kamu golnya apa di sini? Saya hari ini lagi duduk di kursi kuning ini. Ini kursi host podcast. Bukan saya lagi di situ. Jadi gue ya sih kalau ditanya udah sesuai tujuan gue atau belum sih, so far udah lah ya, udah sesuai. Pertama kan goal gue adalah pengen promosin pemain bisa sampai NCAA, udah terjadi. Moga-moga Derek gara-gara gue ada impactnya langsung. NBA, bisa sampai NBA. Moga-moga. Moga-moga sampai NBA. Gue lah. rasa itu semua doa masyarakat Indonesia. Karena gue sebagai pemain aja, gue dari kemarin nanyain terus Ali Bagir udah jadi masuk tim belum di Jepang, ngerti nggak? Iya benar. Setuju gue. Gue sih udah tahu. Sebenarnya kita Ya, nah itu dia. biarin nanti. Ntar aja. Jangan kita yang buka. Iya. Nggak boleh soal itu. Agentnya udah titip nggak boleh. Nanti dimarahin sama agentnya. Rock of the record ya. Udah digituin. Maksudnya tuh gue tuh sebagai ya pelakunya juga yang ada di dalam dunia olahraganya juga, industrinya juga. Mungkin kalau kalian lihat kita tuh bersaing di luar. Tapi gue tuh kalau nontonin gini kayak gila nih. Ini anak muda ini bagus banget sekarang. Betul. Ini kapan sih ini udah jadi diterima apa belum nih di Jepang? Gue tuh nungguin gitu loh. Iya. Kayak lihat Derek hari ini main berapa poin, berapa rebound. Untung masih di media-media kita sekarang banyak yang update kan. Jadi gue tuh masih lumayan up to date sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi jujur gue nggak tahu sih arah gue kemana sih. Kayak gue benar-benar sekarang ini gue di posisi ya gue udah bisa. Pertama gue mau tembus IBL kan. Akhirnya gue tembus kan sebagai IBL Insider. Terus kayak gue udah boleh dibilang ya highlights, orang kalau mau cari highlights basket lokal yang memang gamenya seru biasanya ada di channel gue. Komunitas udah lumayan loyal semua, komunitas gue Time Out Gang, shout out to all my members yang udah keep my channel alive. Ya kalau lu tanya gue di titik ini sekarang ini gue lagi bingung sih, gue mau ke arah mana sih. Oke, kalau gitu Kayak arah mau jadi GM. Iya. Gue jujur gue ngeliat Wijin like, oh man, it looks like really fun. iya. Rivaldo, Iya. gue ngeliat kayak one day I wanna be in that position. Oke. Itu baru mau gue tanya sebenarnya. Hal baru apa yang lo pengen coba? Tadi satu mungkin lo akan mencoba untuk jadi dalam manajemen sebuah tim atau mungkin di luar basket. Kalau di luar basket gue belum kepikiran sih, karena gue dulu udah pernah kerja di satu brand olahraga di kantor. Itu gue gak betah, cuma bertahan 1,5 tahun. Dan itu gue sebenarnya udah gak mau basket. Terus sebenarnya gue udah gak mau basket, tapi itu sebelum gue mulai YouTube. Akhirnya Tahun berapa tuh, Rok? 2015. 15. 2015 gue mulai kerja, 2016 gue stop, 2016 sampai 2017 gue pengangguran. Akhirnya di situ baru mulai kayak coba YouTube deh. YouTube. Dulu masih 2017 masih belum terlalu banyak
konten basket di luar sana, jadi ya udah. Tapi sayang gue masih sedih sampai sekarang tuh kenapa gue nggak mulai YouTube 2012 gitu atau 2011. Gue pengen lihat banget kayak angkatannya Daniel, William sama Pras tuh gue pecah itu gue liput asli. Itu hype-nya tinggi banget kan? Dulu. Iya. Dulu. Parah. Itu rame banget. Iya, gue gak kebayang sih kalau gue udah bikin channel YouTube dari tahunnya Daniel sih. Gue mungkin sekarang udah 1 juta subscriber kali. Mungkin kalau dari tahun itu lu udah ngeliput banyak, karena menurut gue ya zaman gue main rookie itu pemain yang jago-jago juga Banyak. spesial, dan banyak orang yang nggak kenal. Betul. Banyak banget orang yang nggak kenal. Kalau gue boleh sebut kayak Mario Ferdiansyah. Itu. 1000 poin itu. Itu cepet bener, 1000 poin, Ini. 2000 poin, tiba-tiba lain kenapa kapan 2000-nya, kenapa Udah dia 2000 poin ya, 2000 aja, gila sih. 2000. Tapi ini scorer banget sih. Ya kayak pemain-pemain kayak gitu tuh ya karena dulu Sosial media belum. sosial ya. media belum gitu, Rocky juga belum Iya, ada belum gitu ada. loh. Tapi semua ngomong gitu tuh. Kayak zamannya Teki gitu. Teki Iya. gak ngomong sama. Mungkin Gak ada lu dulu gitu. Patrick Sanditeki itu kalau misalkan ada highlightnya di Itu gila sih. SMA. SMA gila Dulu- sih. Ya gila sih. Dulu tuh ya lu gini, micro skill aja. Gua ketemu Libamanas. Gua itu masih pemain Libamanas lawan micro skill. Jauh setengah botol sama mereka gitu. Kebayang lu pemain bintang semua, lu udah liput. Iya, Ya Patrick Sanditeki tuh cerita legenda yang gue denger adalah dia nyetak 60 poin satu game. Bener. Itu gue penasaran. Lu SMA gimana caranya nembak bisa nyetak 60 poin, men? Itu saking legendnya cerita itu baru gue masuk kelas 1 SMA di SMA 3 Jakarta, itu cerita itu udah masuk ke kuping gue terus. Wah. gila. 60 poin, 60 poin, 60 poin. Itu mungkin kalau zaman dulu udah ada yang ngonten-ngonten highlight ya. Itu udah pasti viral itu. Itu highlightnya banyak tuh 60 poin. Berapa menit coba lo kira-kira Rob? Gila, Lagi ngomongin lu nih, poin Tek. banyak sih. 60 poin. 8 menit ada sih. 8 itu. menit ada sendiri dia sendiri doang. Dia doang. Bener. Gila. Terus nembaknya gitu lagi kan? Iya, nembaknya. Dari situ parameter ya terus gitu. Terus gue kayak dulu lihat, mungkin gak banyak yang tahu cerita kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi nggak bisa Iya, ngakses cerita-cerita Nggak bisa, zaman dulu. bener. Garuda Bandung. Iya. Rivalitasnya sama Satria Muda sekarang Iya. temenan gitu betul. loh, merger gitu. Iya. Dulu Salah tuh bahasanya nggak boleh. gimana? Akuisisi. Oke, merger nggak boleh. Nggak Ya? boleh. Akuisisi. Kalau akuisisi Tapi gini dong. lisensinya Tep, siapa? gitu. Nah. Ya. Panjang kalau ceritain, gue sih tahu sih sebenarnya sih ceritanya cuma panjang. Panjang. Jangan. Nanti. Itu sebenarnya kalau mau diobrolin tuh apa aja, ngobrol sama Rocky tuh dia tahu semua. Itu dia. Abis ini kayak nggak ada yang mau ngasih tahu gue lagi deh. Makanya gue menjaga nih dari tadi nih supaya Iya, lu nggak buka di sini. Enggak lah, gue nggak bakal buka lah kalau di sini lah. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis Dikit aja aja, boleh. iya, kita penasaran. kita jangan sampai nyebur jurang. Tepi jurang aja tapi jangan sekarang, nyebur. Rock, lagi rame nih, padel main padel gak? Kagak gue. Nggak main padel? Enggak. Tapi komunitas gue sekarang udah gak ada mau main pick up game, semua mau mainnya padel. Bikin berarti. Tenang. Indonesian Basketball Culture padel gimana? Kita Bisa. siap main. Gue bagian reclubnya aja lah, gue jual lapangan aja. Jual lapangan. Nyari duit. Aduh, tapi kayak seru ya, gue gak tahu sih. Gue udah bilang sama IBL come on main dari off season gini kita bikin kompetisi padel aja. Gue udah mau bikin Lordcast padel. Nah, Kita pertandingkan tuh tim-tim IBL. Satria Muda gue liat latihan padel mulu kayaknya. Kalau perlu nggak usah pemainnya. Jadi kita ngomongnya tim. Jadi Oh, boleh iya. tuh. Misalkan fotografernya boleh Iya. main. gue sih megang Pasifik ya. Megang Pasifik kenapa tuh? Azarian Praditya jago dia. Main tenis soalnya kan. Main tenis awalnya. Iya. Padelnya juga jago dia. Jangan salah kalau ngomongin padel, nih kita keluar banget nih sebenarnya. Oh iya, sorry, Nggak sorry, apa-apa. Julian sama Adrian Oke. itu katanya, kata agentnya, dia adalah pemain tenis junior. Nah, udah. Gue ini deh gue Devon Van Oostrum lah gue. Nah, Gue liat foto juga padel mulu kayak di Bogor ada lapangan sendiri kayak. karena kan sebelahan. Iya. Ini juga ada. Oh, Ada. Di rumah Gue dia. diem-diem aja di atas tuh gue sering latihan sebenarnya. Di rumah dia sendiri. Udah balik lagi nih ngomongin basket, ngomongin padel. Udah pokoknya Ya. kalau gua Rock, I wish you all the best Thank you untuk so much. apapun Okay, yang lo appreciate lakuin. Stay inspiring, keep the content alive, Amin. especially the highlights. Amin. Ya. Kadang-kadang gua nontonin highlights-highlightsnya Rocky tuh bikin gua, oh Rocky pernah bikinin highlights gua gitu. Jadi gua tuh jadi
Maksudnya tuh kita kalau ya nanti kalau udah pensiun, udah retired gitu kan, lu buka gitu keluar namanya. Tapi gue lihat Itu sih, gua. gue lihat sih anak-anak KU ya, mereka yang udah berhenti basket, suka mereka story yang highlightnya mereka yang lama-lama di channel gue, sering banget. Jadi itu sebenarnya kayak itu tuh jadi Archive lah, jadi archive lo. Memoriesnya mereka, archive. Tapi emang itu adalah tujuan gue juga sih. Satu, gue juga pernah ngomong waktu itu di podcast lain bahwa ini memori nggak bisa dibeli. Kayak lo mau nyari di mana lagi? Kadang-kadang kan ya, sorry to say, kadang-kadang kalau mungkin kompetisi di kota mana mungkin ya kameranya nggak sejernih kamera gue gitu kan. Nah itu salah satu harapan gue. Semoga Rocky dan teman-teman jurnalis basket lain bisa ngeliput pertandingan-pertandingan yang nggak hanya di kota-kota besar. Iya. Karena banyak juga pemain-pemain yang teammates gue. Dulu gue pernah main sama beberapa pemain yang datangnya tuh nggak dari kota besar. Contohnya kayak kalau sekarang gue baru tahu ada daerah namanya apa tuh Prabu Mulih. Gue gak tahu tuh. Itu daerahnya Calvin Chrysler. Oh iya, waktu itu dia ngomong deh. Di Sumatera Selatan. Itu banyak. Ada lagi David Liberty Nuban tuh bajunya dipajang di sini tuh. Dari Palopo. Itu tuh kayak kita nggak ada yang tahu loh. Hardianus tuh dari mana tuh gue juga nggak tahu tuh. Dari Sangatta. Itu dia Sangatta. Gitu. Kalau misalkan Bang Arfa kan dari Bandung gampang ngeliputnya. Gue ngeliputnya di Jakarta zaman gua gampang. Tapi bang zaman gua nggak terlalu. Tapi maksudnya kalau buat sekarang di Jakarta tuh udah gampang. Gue berharapnya tuh Rocky dan teman-teman nanti bisa. Gue kasih fun fact dikit lah. Apa? Gue mungkin satu-satunya content creator yang pernah ngeliput dari Papua sampai Aceh. Papua. Pon. Oh, abis COVID iya, Pon. bener. Abis COVID Pon, Papua. Pon. Di sana tinggal di barak. Seru ya? Seru itu. Keren. Itu masih COVID itu. Itu masih COVID jadi malam-malam waktu itu ada yang kayak tiba-tiba batuk-batuk atau haji-haji gitu langsung tes. Langsung. Semua langsung out. Langsung out. Semua langsung tes. Digigit nyamuk gak? Digigit nyamuk? Enggak sih, untungnya enggak sih. Tapi kita tinggal di barak itu satu kamar kayak gini, itu 20 orang, wartawan semua. Itu wartawan semua. Rock, berapa pon yang udah lu liput? Ini terakhir nih, berapa pon yang udah lu liput? 2. Berapa tahun IBL yang udah lu liput? Kalau PON 2, PON Papua dan PON Aceh. PON Papua dan PON Aceh. Kalau IBL gue berapa? dari tahun berapa ya? 2019. Dulu tuh sebenarnya gue nggak mau masuk IBL sejujurnya. Dulu gue mau fokus di kelompok umur. Ya. Itu sejujurnya gue ya. Karena kelompok umur tuh yang nonton banyak banget, kayak rame banget yang nonton dulu. Ada nggak sih ibu-ibu, bapak-bapaknya yang kayak bikinin dong highlight anak gue? Oh sering banget di DM, mah sering banget lah. Tapi kok anaknya jago gue don't mind. Tapi akhirnya waktu itu masuk IBL ya karena gue suka interview. Karena kan kalau pemain-pemain SMA interview masih agak susah ya, public speakingnya ya. Dan gue selalu kasih awareness bahwa mereka harus belajar untuk ke profesional gitu. Jadi karena gue waktu itu suka interview, akhirnya gue interview pemain IBL ya. Habis itu ya orang-orang pada suka interviewnya kan. Jadi akhirnya udah lanjut sampai. Mana viewers yang lebih banyak yang mana? KU sih. KU sih. Kelompok KU ya. Event 1923 tuh rame banget yang nonton. Tapi gue kalau IBL gue of course ya gue sekarang udah bisa enjoy juga sih kayak nonton gamenya juga kan seru. Ketemu pemain-pemain asing sih kayak lu kapan lagi ketemu KJ McDaniels? Bisa temenan sama KJ McDaniels, gue bilang sama KJ McDaniels. Gua dulu nonton lu di Houston Rockets, sekarang gue bisa duduk sebelah sama lu. Lu bilang lu nonton dia kan? Gua dulu main pakai lu di NBA 2K. Gua bilang KJ, I play with you in the game. Iya. Yes bro, respect. Iya, kapan lagi? Kayak Jordan Adams, gue nonton dia dari UCLA. Kayak ada di sini sebelah gue ngobrol ngasih gue jersey bekas keringetan dipakai sama dia. Kapan lagi? Iya, jual. Berarti liga kita nih udah menuju ke arah yang sana lah. Menurut gue udah, tapi itu butuh kestabilan mungkin kayak 5 tahun ke depan. Oke, jangan dilanjutkan. Gue pengen komentar nih. Jangan dilanjutkan, saya langsung masih gak kuat gue. Udah di sini. Yeah. Rocky, thank you udah mau diajak Thank you udah diundang ke sini, kehormatan Thank banget you. nih Thank you. untuk episode pertama. Yes, semoga nanti kita bisa undang lagi di episode-episode berikutnya. Siap. Dengan bahasan-bahasan yang lain, Rock. Karena sebenarnya masih banyak banget yang mau gue bahas betul. nih. Cuman gue berdoa tadi, harapan gue Rocky bisa datang ke tempat-tempat lain dan selalu setia di pertandingan-pertandingan IBL, khususnya pertandingan yang ada guanya. Tapi ini lu baik kok.
owner lu baik banget Baik. sama gua. Owner lu baik banget sama gua lah. Mantap. Sohib lah sohib. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Ini bukan titipan saya, Pak. Bukan, ini bukan titipan saya, Pak. Bukan. Paleo Berarti bentar lagi baik sih, cita-cita Paleo baik sih. Semoga terkabul. Amin. Jadi salah satu. Amin. Amin, itu amin. juga. Itu Amin. juga. Itu juga. Itu mungkin adalah gua rasa tantangan akan lebih fun juga. tantangan berikut Iya, gua iya. kayaknya itu. Semoga ya. Semoga ada tim yang lirik. Bisa sih. Semoga tim yang lirik semoga. Bisa sih. Kalau lihat dari ya udah. Kita Takut. Thank you juga buat JMTV for the collaboration. See you in the next episode of Lordcast.